Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ya kali ini kita akan membagikan lagi ilmu tentang tata krama. Dan untuk kali ini kita akan membagikan tata krama terhadap yang lebih tua atau orang tua yang dituakan. Ya, karena pentingnya itu kita bertata krama dikarenakan semakin kita menjumpai masa tahun demi tahun itu perilaku manusia ini semakin jelek, semakin buruk karena terpengaruh dengan budaya-budaya dari bangsa luar. Nah, karena terpengaruhnya, jadi orang tua itu sudah disamakan dengan teman-temannya sendiri. Jadi karena tanpa adanya ajaran tata krama yang kita berikan kepada anak kita, mereka juga akan terpengaruh dan ikut-ikutan seperti perilaku orang luar. Ya, oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan langsung saja saya mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, tata krama terhadap yang lebih tua atau yang dituakan. Nomor 1, bertutur kata dengan bahasa yang halus dan baik. Ya, kita itu harus bertutur kata, mengucapkan kalimat itu dengan halus, tidak kasar. Nah, karena namanya keadaannya hati itu sangatnya lembut, ya mudah sekali untuk disakiti. Nah, kata yang ada dalam lagu, hatiku ini bukanlah hati yang tercipta dari besi dan baja. Nah, itu. Jadi mudah sekali untuk sakit hati. Jadi kita itu kalau berbicara kepada yang lebih tua, jadi dengan bahasa yang halus. Nah, ya karena bahasa ini terdiri dari beberapa suku, jadi bahasa juga bersuku-suku. Jadi ya, kalau ada salah satu suku ini ada bahasa kasar dan bahasa halusnya, ya yang digunakan itu ya untuk berbicara kepada orang yang lebih tua, ya supaya memakai bahasa yang halus. Ya, contoh seperti orang Jawa. Orang Jawa dibilang kamu, berarti orang kamu. Kalau saya sama teman dibilang koe. Jadi kalau kita berbicara kepada orang tua, ya orang tua, misalnya bapak, ya seumurannya bapak kita, ya kita mengucapkan sampean. Nah, kalau yang lebih halusnya lagi panjenengan, itu ya salah satu contohnya. Ya, terus yang kedua, mendahului salam atau menyapa. Jadi kita ini yang lebih muda ini ya diusahakan lebih dahulu menyapa terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Ya, ya kalau sekiranya ya assalamualaikum, ya mengucapkan salam. Ya, yang wajibnya itu ya mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, atau ya menyapa, kemana Pak, kemana Pak, Pak Haji kemana, ya itu ya sekiranya menyapa. Yang ketiga, memanggil dengan awalan sebutan yang baik. Jadi memanggil dengan awalan sebutan yang baik, misalnya ya contohnya itu ya Mbak, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Do, Le, ya dan lain-lain ya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Ya. Nomor yang 4, berjabat tangan dengan agak menundukkan kepala dan lebih baik
sambil mencium tangannya, ya. Kalau berjabat tangan itu ya, dijabat tangan ini. Nah, jabat tangannya praktiknya itu agak ditekan, ya, jangan asal kemudian dicium tangannya. Nah, itu. Ya, karena ini karebet ini sudah sering kali menjumpai, entah itu lupa atau belum diajari sama orang tuanya atau belum mendapatkan ilmunya ini dari keluarganya yang lain, paman, tante, ya, atau mungkin dari dalam keluarga itu tidak ada yang ngasih tahu, ya. Yang kelima, segera menjawab dan mendatangi bila dipanggil, yaitu bila ditanya segera dijawab, dan apabila dia memanggil, orang tua itu memanggil, ya, segera didatangi. Nah, jadi ya itu kalau orang tua itu kita itu ditanya, ya ngomong, ya segera dijawab, dan apabila dipanggil, ya segera mendatangi. Ya. Yang kelima, yang keenam, bila melintas di depan orang tua, ya, atau yang lebih tua atau mungkin agak seumuran dengan kita, itu mengucapkan permisi sambil agak membungkukkan badan, ya. Tabe, kalau orang Mandar itu ya tabe. Bugis juga orang Sulawesi itu bilang tabe. Kalau orang Jawa ya permisi, mau lewat, numpang lewat, ya. Ya, jangan sampai kita itu langsung menerobos saja, apalagi kayak orang yang buru-buru, ya, itu jangan sampai. Ya, ini fatalnya kalau kita itu lewat tanpa permisi saja di tempat-tempat keramat, pasti penghuni makhluk halus yang ada di situ akan marah, tidak diizinkan, bahkan diganggu, bahkan dirasuki. Nah, itu ya. Nah, ini jadi kita harus bisa membudayakan tata krama dimanapun kita berada, entah itu di tempat yang biasa maupun di tempat-tempat yang keramat. Jadi bilang keramat ya, yang banyak penghuninya, jinnya. Nah, selain itu ya, terhadap orang tua ini kita harus taklim, menghormati, ya. Yang ketujuh, bila orang yang lebih tua sedang duduk, maka kita tidak boleh berdiri di sekitarnya. Jadi harus duduk juga, ya, tidak boleh berdiri. Ya, misalnya di rumah, contoh ada tamu. Tamunya ini sedang duduk, jadi maka kita tidak boleh berdiri, ya. Walaupun itu di sekitarnya, di sampingnya, ya, atau di belakangnya, karena dia sedang duduk, itu sangat tidak sopan sekali, ya. Ya. Oke, dan yang ke-8, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi. Itu tidak duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat duduk orang yang lebih tua. Jadi kalau ada orang yang lebih tua daripada kita, itu yang sedang duduk, maka kita itu tidak boleh lebih tinggi tempat duduknya, ya. Jangankan tempat duduk, ya berdiri pun juga tidak boleh, ya. Terus yang ke-9, bila menunjukkan sesuatu menggunakan ibu jari tangan yang kanan. Jadi apabila kita itu menunjukkan sesuatu, misalnya rumah, ada orang tua yang bertanya di mana, di mana rumahnya, misalnya Karebet, ya.
harusnya dengan menunjukkan itu dengan tangan sopan, jangan menunjuk kayak begini, oh di sana, nah, tapi di situ caranya itu ya seperti ini, oh di situ. Nah, apalagi kalau disuguhi makanan ya, monggo mbak disambi ya begini ya, begini ya, monggo ini, 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 ilmu ini, perhatikannya, dan ini tangannya, monggo mbak, ya bukan begini ya, bukan begini, monggo mbak, begini, monggo. Apabila itu juga kita menunjukkan makanan atau minuman untuk dipersilakan makan atau diminum ya, monggo ya, begini menunjukkan, monggo, disambi, monggo jajan ini disambi, kopi ini diunjuk, ya. Oke. Masuk yang ke-10, mendahulukan orang yang lebih tua pada saat makan bersama. Jadi ketika kita itu sedang posisi makan bersama ya, di meja pak, pakai meja pak Onda ya, karena sesuai dengan ketentuan suku masing-masing ya, tata caranya entahkah duduk di lantai atau ada di atas meja makan, maka kita ini yang lebih muda itu harus bisa menahan diri, bersabar dulu, diusahakan yang mulai duluan itu yang mengambil makanan terlebih dahulu orang yang lebih tua ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ke-11, membantu meringankan kerepotannya meskipun tidak diminta. Nah, umpama kita itu melihat orang tua yang mau lewat ke pinggir jalan sedang membawa bawaan yang berat, ya barang-barang yang berat, entahkah memikul kayu atau dilihat sudah pakai tongkat nggak kuat jalan, ya maka kita itu supaya meringankan kerepotannya walaupun tidak diminta ya, ya seenggaknya kita bantu ya, kita tuntun ya, apa yang dibawa ya kita bawakan ya sampai tujuan ya, segeranya orang tua yang kita bantu itu ya mau diantarkan sampai ke tujuan, tempat tujuan. Dan umpama kita melihat ada tetangga yang sedang yang sedang punya kerjaan ya yang perlu disambatin ya, sambat ya, maka ya ini tanpa diminta pun ya kita harus bisa mendatangi ya, kita harus datang ke situ untuk meringankan bebannya ya. Tapi dengan catatan jangan ke situ jangan ke situ dengan hanya untuk mencari nama ya, untuk mau dibilang dikatakan orang baik, tidak ya, tapi pasanglah niatnya karena Allah semata-mata untuk membantu dan untuk meringankan bebannya, karena ya barang siapa yang meringankan bebannya tetangganya atau saudaranya, maka Allah juga akan meringankan bebannya. Yaitu adalah salah satu dalil ya, salah satu ilmu agama ya. Ya, itu adalah salah satu ilmu, salah satu dalil yang mendasari bahwa kita itu harus menolong kepada yang tidak mampu, yang kurang mampu ya. Oke teman-teman, sekiranya cukup dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.